Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan. Berjumpa lagi bersama saya Raga dari Samara Life. Insya Allah di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang The Book of Dream. Oke, baik kawan-kawan reseller Samara Life. Saya yakin ya kita sering dengar istilah The Power of Dreams ya, atau yang kita sebut dengan mimpi. Gitu kan. Kita semua pasti punya yang namanya impian atau mimpi. Nah, di video kali ini kita akan berbicara tentang mimpi. Nah, banyak teman-teman ketika bergabung bersama Samara Life itu pasti punya sebuah impian atau sebuah tujuan atau niat. Nah, mari kita breakdown agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan itu bertemu dengan kenyataan di Samara Life. Kawan-kawan semua, sebagai sebuah platform reseller yang mengusung prinsip go halal dan go digital, maka Samara Life berkewajiban untuk memberikan edukasi yang jelas dan juga yang sifatnya itu informatif buat teman-teman semuanya. Nah, ketika teman-teman mempunyai sebuah mimpi, baiknya kita impian itu ditulis. Kenapa ditulis? Karena impian yang tertulis itu akan membuat itu masuk ke alam bawah sadar kita. Dan impian itu bukan hanya sekedar impian, ya. Kalau saya bisa gambarkan kurvanya, saya akan gambar seperti ini. Yang pertama, ketika kita punya yang namanya, saya akan gambar sebuah kurva piramida, kurang lebih seperti ini. Ya, mudah-mudahan jelas. Yang pertama itu adalah dreams. Oke. Dreams. Kita punya impian-impian. Nah, impian-impian kita ini kita apa? Kita tuliskan. Dreams ini katakanlah kita sebut juga dengan goal, tujuan. Ya, maaf, goalnya di bawah. Goal. Dreams ini harus kita breakdown menjadi sebuah goal. Kemudian goal ini ya kita breakdown lagi menjadi sebuah target. Kemudian target ini pun kita breakdown lagi, kita chunk in ya menjadi action. Dan action ini yang nanti akan menjadi reality. Nah, tantangan kita teman-teman adalah bagaimana menjadikan kita punya dreams benar-benar bisa menjadi kenyataan. Kalau bahasa Inggrisnya the dreams come true, ya, atau impian yang menjadi kenyataan. Kita analogikan seperti ini. Jika kawan-kawan reseller bergabung menjadi di platform Samara Life, punya impian untuk membantu perekonomian keluarga, itu adanya di dreams. Ya. Jadi membantu perekonomian keluarga atau menambah pemasukan ya income itu adalah di dreams. Nah, kemudian tuliskan goalnya. Saya mau menambah penghasilan keluarga berapa? Let's say katakanlah 5 juta per bulan. Oke? 5 juta. Nah, 5 juta per bulan ini sudah masuk ke dalam goal. Nah, jadi goal itu usahakan berupa angka, sesuatu yang bisa diingat dengan jelas oleh otak. Nah, kemudian apakah cukup sampai sini saja? Itu belum cukup. Goal ini harus diturunkan menjadi target. Nah, untuk mendapatkan 5 juta, katakanlah teman-teman jual produk dari Samara Life, let's say Kidos Honey, atau madu puceng, atau kurma ajwa. Katakanlah produk-produk yang marginnya itu adalah 100.000 atau 50.000. Oke, kita ambil 50.000. Ketika 50.000 ini berarti 5 juta dibagi 50.000, maka ini menjadi 100. Oke. Jadi target teman-teman adalah bagaimana dalam 1 bulan ini bisa menjual sampai 100 pieces atau 100 botol produk seperti itu. Dan diturunkan menjadi action. Ya, actionnya apa? Misalnya kalau misalnya 1 bulan itu 30 hari, ini kita breakdown 100 dibagi 30 berarti 1 bulan ya cukup menjual 3 pieces. Untuk bisa menjual 3 pieces, teman-teman breakdown langkahnya. Berapa kali posting di Facebook, berapa kali upload di Instagram, kemudian berapa kali upload di WA Story,
kemudian share-share postingan-postingan, ya, posting ibaratnya. Nah, ini semua di breakdown menjadi aktivitas harian. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya besar harus dicangin, harus dipecah, harus di breakdown menjadi apa yang bisa kita lakukan setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap hari ini adalah action yang sifatnya harian. Ini sangat penting, ya, karena ini yang akan bisa menjembatani antara dreams atau mimpi hanyalah mimpi atau benar-benar menjadi realitas. Nah, kemudian setelah ini kita jalani, apakah kita paham, kita semangat gitu kan? Punya mimpi yang besar itu serta-merta keadaan berubah atau itu menjadi kenyataan, itu tidak langsung ya. Kalau bahasa motivasinya, the miracle doesn't happen overnight gitu. Jadi memang kesuksesan itu tidak, keajaiban itu tidak terjadi dalam satu malam. Itu butuh repetisi, pengulangan. Nah, action yang terus-menerus ini bisa memunculkan habit. Nah, sebenarnya kuncinya adalah di sini teman-teman, di habit ini. Ketika kita punya habit yang positif, kita punya good habit, maka ya kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan kita dan itu menjadi reality. Seperti itu. Ingat bahwa ketika kita punya impian itu adalah doa. Jadi kita sebagai umat muslim itu harus optimis. Ya, tidak ada kata-kata pesimis, tidak ada kata-kata putus asa. Kalau kita mau kehidupan kita lebih baik, income kita mau bertambah, maka kita harus mengupgrade diri kita. Ingat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya Allah itu terbuka peluang untuk kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih baik. Penghidupan kita menjadi lebih baik. Kuncinya apa? You have to change yourself gitu. Kitanya dulu yang harus berubah. Kitanya sendiri yang mulai. Jadi seakan-akan Allah berkata gini, Allah itu bisa banget, gampang banget merubah sesuatu ya. Dia cukup berkata kun, maka fayakun. Jadi maka jadilah gitu. Kuncinya apa? Kitanya dulu yang harus berubah. Jadi kita harus start dulu. Kita dulu harus duluan untuk mulai berubah. Nah, lambat laun ya dengan action terus berlipat dan itu harus dikunci di habit, ya, dikunci di kebiasaan. Nah, apa gunanya dreams? Dreams itu gunanya adalah mengarahkan habit-habit apa yang harus kita punya setiap hari. Every single day harus kita lakukan agar kita semakin mendekat ke arah yang kita tuju atau goal atau dreams yang mau kita tuju. Seperti itu. Dan jangan lupa bahwa kita sebagai umat muslim ya, kita itu sangat boleh ya meminta kekayaan, meminta keberlimpahan dalam harta, pasti dalam hal yang halal dan dalam koridor syariah. Dan juga kita berikan alasan. Ya, kemarin sudah dijelaskan di video yang sebelumnya tentang strong why. Alasan atau motivasi, kalau bahasa saya kemarin adalah big why, mengapa kita harus sukses. Mengapa kita harus punya pendapatan sekian? Mengapa kita harus punya income halal tertentu dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri dan juga untuk menjaga kehormatan keluarga dari nafkah yang haram atau dari peminta-minta seperti itu. Dan teman-teman harus punya ya. Saya sendiri itu punya struktur seperti ini gitu kan, dan baiknya untuk menjaga habit ya. Ini saran saya, tips yang terakhir adalah kita punya yang namanya daily agenda atau daily journal. Nah, daily agenda atau daily journal ini yang kita tuliskan setiap hari kita itu harus ngapain. Ya, kalau kata guru saya, setiap hari bangun tidur, buatlah 3 keputusan ya yang akan teman-teman lakukan. 3 keputusan yang akan teman-teman selalu kerjakan konsisten, yang itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu rutin kepada kita semua. Oke? Jadi sekali lagi, first thing first adalah have a dream. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan will help you to get and to achieve your dream. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari prasangka hambanya. Seperti itu ya. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan insight buat teman-teman yang baru mulai bergabung berjualan di Samara Life, dan semoga kita semua diberikan rezeki yang halal untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.